got a friend in me. Sya, ada nggak sih bukti audit yang auditor melakukan? Ada, So. Iya ada, Dam. Masa oleh? Iyo ada. Ini apa semua tidak baku bantah, Akang? Ada nggak sih bukti audit yang auditor melakukan itu? Ada tuh, Alika. Ada, Dang. Juga jelaskan yang kalau ada. Nah, jadi Natasha, bukti audit dalam buku adalah informasi yang digunakan auditor untuk mengambil keputusan yang dijadikan basis bagi opini auditor. Bukti audit terutama diperoleh dari prosedur audit yang dilakukan selama proses audit. Namun, bukti audit juga mencakup informasi yang diperoleh dari sumber lain seperti dari audit sebelumnya atau prosedur pengendalian kantor akuntan publik untuk penerimaan dan kelanjutan klien. Selain dari sumber yang berasal dari dalam maupun luar entitas, catatan akuntansi merupakan bukti yang penting. Nah, begitu Nata pengertian dari bukti audit dalam buku. Oh, jadi begitu. Begitu DP penjelasan. Mar bukti audit itu mesti cukup dan tepat. Nah, nggak suka mau tahu apa dia maksud? Follow me. Jadi, kecukupan dan ketepatan bukti audit itu saling berkaitan, di mana kecukupan adalah ukuran kuantitas bukti audit. Kuantitas bukti audit yang diperlukan dipengaruhi oleh yang pertama, penilaian auditor terhadap risiko kesalahan penyajian material. Yang kedua, kualitas bukti audit. Sedangkan ketepatan merupakan ukuran kualitas bukti audit, yaitu relevansi dan keandalan bukti audit dalam memberikan dukungan pada kesimpulan yang menjadi basis auditor untuk merumuskan opininya. Selain itu, bukti audit harus relevan. Mengapa? Karena dengan tujuan audit yang diuji auditor sebelum bukti itu tepat. Bro, kita kira dari tadi ngana bajalan kau cerita sendiri. Yo, kita kok ada jelaskan tentang kecukupan dan ketetapan bukti audit. Cuma nih tahu dorong yang dari soba hilang sama yang dia hilang pas kita masih sayang-sayangnya. Sudah kau sakiti aku lagi. Kasih yang sabar, bro. Mari juga daripada nggak sedih-sedih, serang bajalang. Nyemeng-nyemeng, bro. Nggak tahu apa itu keandalan bukti audit. Tak tahu, keandalan bukti audit adalah derajat di mana bukti audit itu dapat dipercaya. Keandalan bukti audit dipengaruhi oleh sumber dan karakteristiknya. Oh, begitu. Kok nggak ada dari penjelasan lain? Karakteristik bukti yang andal. Yang pertama, penyedia yang independen. Bukti yang diperoleh dari sumber di luar entitas itu lebih andal dibandingkan bukti yang diperoleh dalam entitas. Yang kedua itu efektivitas pengendalian internal klien, di mana ketika pengendalian internal klien efektif, maka bukti yang diperoleh lebih andal dibandingkan pengendalian klien yang tidak efektif. Yang ketiga itu pengetahuan langsung auditor. Bukti yang diperoleh secara langsung melalui observasi, perhitungan ulang, dan inspeksi itu lebih andal dibandingkan bukti yang diperoleh secara tidak langsung. Yang keempat itu kualifikasi individu yang memberikan informasi. Meskipun sumber informasinya independen, bukti itu tidak andal, kecuali individu yang menyediakan bukti tersebut telah memenuhi kualifikasi untuk melakukannya. Yang kelima itu tingkat objektivitas. Bukti yang objektif itu lebih andal dibandingkan bukti yang masih memerlukan pertimbangan untuk menentukan apakah bukti tersebut benar. Yang keenam itu ketepatan waktu pengumpulan bukti. Bukti untuk akun dalam laporan posisi keuangan itu lebih andal jika dikumpulkan menjelang tanggal laporan keuangan. Nah, itu bro mengenai keandalan bukti. Brother, Cik Sen punya coba baca buku auditing. Iya kan dia baca buku auditing. Mari kita orang bertanya pada dia mengenai audit. Ini? Dan Nggak coba baca buku auditing? iyo kita udah baca ini buku yang dia. Bro, orang mau bertanya mengenai prosedur audit? Boleh sekali, Nah, untuk memperoleh bukti audit, auditor sendiri perlu melakukan yang namanya prosedur audit. Nah, prosedur audit terbagi atas dua. Yang pertama itu prosedur penilaian risiko, yang kedua itu adalah prosedur audit lanjutan. Nah, lalu prosedur audit lanjutan juga terbagi atas dua. Yang pertama itu pengujian pengendalian.
yang mana hal tersebut tidak akan dipakai apabila auditor tidak membutuhkannya. Yang terakhir itu adalah prosedur substantif. Di audit ada jenis prosedur, Kang. Sama nih apa, Kang, itu? Coba tamu batanya patu lain, Kang. Di sana ada tas ya, Kang. Coba tamu batanya apa dia juga, siapa tahu Pak dia semua tahu dah itu. Tas ya, karena saya tahu dah apa itu jenis prosedur audit. Jenis prosedur audit itu seperti inspeksi, observasi, konfirmasi eksternal, perhitungan ulang, performance, prosedur analitis, maupun permintaan keterangan kepada manajemen. Yang akan dijelaskan berikut ini dapat digunakan sebagai prosedur penilaian risiko, pengujian pengendalian, atau prosedur substantif, tergantung pada konteks yang diterapkan oleh auditor. Ini tahu apa tuh informasi yang digunakan untuk bukti audit? Ada relevansi. Relevansi berkaitan dengan hubungan logis dengan tujuan prosedur audit dan asersi yang dipertimbangkannya. Lalu ada keandalan. Keandalan informasi digunakan sebagai bukti audit dan oleh karena merupakan bukti audit itu sendiri, maka keandalan dipengaruhi oleh sumber, karakteristik, dan kondisi ketika bukti tersebut diperoleh, termasuk pengendalian dalam penyusunan dan pemeliharaannya. Yang kedua, hasil pekerjaan pakar yang ditugasi oleh manajemen. Entitas dapat mempekerjakan atau menugasi pakar untuk mendapatkan keahlian yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan. Ketiadaan pakar ketika keahlian tersebut diperlukan akan meningkatkan risiko kesalahan penyajian material. Jika informasi yang digunakan sebagai bukti audit merupakan hasil pekerjaan pakar yang ditugasi oleh manajemen, maka auditor harus mempertimbangkan signifikansi pekerjaan pakar terhadap tujuan auditor. Yang ketiga, informasi yang dihasilkan entitas. Apabila menggunakan informasi yang dihasilkan entitas, auditor harus mengevaluasi apakah informasi tersebut andal untuk tujuan auditor. Keesokan harinya. Apa ngomongnya? Orangku ada belajar auditing. Oh, jadi mana saya tahu dah itu dokumentasi audit. Apa sesuai itu? Jadi dokumentasi audit disusun auditor dengan tujuan menjadi catatan yang cukup dan tepat sebagai basis untuk laporan auditor dan sebagai bukti bahwa audit telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan standar audit dan peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berlaku. Dokumentasi audit juga bertujuan untuk yang pertama membantu tim perikatan untuk merencanakan dan melaksanakan audit. Yang kedua, membantu anggota tim perikatan yang bertanggung jawab dalam pengawasan untuk mengarahkan dan mengawasi proses audit. Yang ketiga, memungkinkan tim perikatan untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka. Yang keempat, ada menyimpan catatan mengenai hal-hal yang tetap signifikan untuk audit di masa datang. Yang kelima, memungkinkan pelaksanaan review dan inspeksi terhadap pengendalian mutu sesuai dengan standar pengendalian mutu. Ica tadi udah menjelaskan tentang dokumentasi audit. Iya. Nah, teman-teman, sekedar informasi tambahan, yang mana dokumentasi audit itu juga terdiri dari bentuk, isi, dan ruang lingkupnya. Nah, ketiga hal tersebut itu juga tergantung pada faktor-faktor sebagai mana yang di dalam buku adalah yang pertama itu ukuran dan kompleksitas entitas, yang kedua itu karakteristik prosedur audit yang akan dilakukan, yang ketiga itu risiko kesalahan penyajian material yang diidentifikasi, yang keempat itu signifikansi bukti audit yang diperoleh. Kita bebas kok. Dari kejadian terakhir ini kita bisa melihat beginilah nasib pencuri. Pepatah Chinese mengatakan, "Cikelai, tulai." Pergi ke pasar membeli buah delima.
Tidak lupa dimakan sambil berdiri. Kami dari kelompok 5 Pamit undur diri. Natasha, penjelasan Masa le? Iyo ada. Kita bilang apa sih? Nah, ini sebut Langsung auditor. Sumber Dan tepat sebagai basis. Ya Tuhan.